serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma memperhitungkan bahwa Sang Prabu Pajajaran pasti murka akibat hilangnya Kujang Sinar, dan sudah tentu akan mengirim angkatan perangnya untuk menyerbu kerajaan Madangkara. Untuk itu, daripada bangsa dan kerajaan Madangkara menjadi korban kemarahan bala tentara Pajajaran, maka Brahma memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Sang Prabu Pajajaran. Sedangkan Harnum dan Pramita disuruhnya pulang ke Madangkara dengan menunggang burung Raja Wali raksasa. Kerajaan Madangkara yang terhampar di bawah itu dikelilingi bukit-bukit kecil. Iya. Iya benar Raja Wali. Kita sudah sampai. Suruh Raja Wali itu turun, Harnum. Dia akan turun sendiri. Sebab sudah tahu yang terhampar di bawah itu Kerajaan Madangkara. Pelan-pelan. Pegang saya erat-erat, Kamita. Aduh, melukik tajam sekali. Kita sudah sampai, Kamita. Ya. Ayo turun. Ya. Hop. Ya. Hop. Ya. Raja Wali, terima kasih. Kau telah mengantarkan kami sampai di Madangkara dengan selamat. Iya, ya. Kau juga secepatnya pergi lagi ke Pajajaran untuk menjemput Kakang Brahma. Ya, selamat jalan Raja Wali. Jangan, Raja Wali, jangan. Tidak apa-apa, Kak Amita. Bentar mau dipatuk. Lihat, Raja Wali mendekatkan paruhnya pada si Bentar. Nanti anakku dicabut. Bukan. Raja Wali mau menunjukkan rasa senangnya pada anakmu. Lihat, paruhnya tidak dibuka, tetap terkatup, hanya digesek-gesekkan ke badan anakmu. Anakmu benar-benar pemberani, Kak Mita. Bukannya menangis ketakutan, badannya digesek-gesek oleh paruh Raja Wali, malah kesenangan, tertawa-tawa. Sudah ya, Bentar. Raja Wali mau pergi lagi, menyusul ayah Brahma ke Pajajaran. Selamat jalan, Raja Wali! Rasanya seperti mimpi. Terbang di angkasa raya, menunggang seekor burung raksasa. Saya juga begitu, Kamita. Pertama kali melihat burung Raja Wali raksasa itu, saya hampir pingsan, saking terkejut. Habis besarnya kelewatan. Iya, aku semakin kagum pada Brahma. Dia benar-benar manusia aneh, bisa punya teman seekor burung raksasa. Katanya, sebelum jadi sahabat Kakang Brahma, terlebih dulu bertarung, berkelahi 3 hari 3 malam. Baru Raja Wali itu menyerah, takluk pada Kakang Brahma, dan akhirnya menjadi sahabatnya. Aku yakin Raja Wali raksasa itu bukan burung sembarangan, tapi jelmaan dewa. Paling tidak jelmaan seorang tokoh sakti
yang akan menjadi pendamping Brahma di dalam menghadapi kesulitan. Iya, mungkin. Hei Harnum, Ya, kita ini di mana? Kok tempat ini sunyi ya? kita berada di daerah pinggiran, di luar ibu kota kerajaan Madangkara. Oh ya? Ya, sengaja Raja Wali menurunkan kita di sini. Sebab kalau turun di tempat ramai, wah, bisa bubar orang-orang yang melihatnya. Iya. Keadaan bisa gempar. Ada seekor burung raksasa turun dari langit, membawa 2 orang perempuan dan seorang bayi. Iya benar. Ayo, kita jalan terus. Ayo. Inilah ibu kota kerajaan Madangkara, Kak Mita. Sungguh menyenangkan. Tidak terlalu besar, kecil tapi mungil, dan juga asri. Jalan-jalan meskipun tidak lebar, namun bersih. Di kiri kanan tumbuh pohon-pohon hias yang teratur rapi. Sungguh sebuah kota yang nyaman. Kakang Brahma seorang penggemar keindahan. Maka ibu kota kerajaan ini tidak luput dari perhatiannya. Hei, lihat itu Harnum. Ada sebuah bendi bagus sekali. Ditarik 4 ekor kuda putih, diiringkan oleh 1 regu pasukan sedang bergerak menuju kemari. Mungkin ada seorang pembesar keraton akan melakukan pesiar. Kok mendatangi kita? Para pembesar keraton Madangkara semuanya kenal kepadaku. Jadi pembesar yang berada di dalam bendi itu pasti melihatku. Panglima Ringkin! Oh, Dewi Harnum. Selamat datang di Madangkara. Terima kasih, Panglima. Silahkan menaiki bendi. Rupanya Panglima sengaja menjemput saya. Seorang prajurit pengawal tapal batas kota memberi laporan tentang kedatangan Anda. Dan Paduka Patih Gotawa memerintahkan saya untuk langsung menjemput Anda. Baiklah, ayo Kak Mita naik bendi. Kau saja, aku tidak. Kita sama-sama. Tapi mereka menjemputmu, bukan aku. Saudari, saya persilahkan juga. Terima kasih. Ayo naik. Ingat, Kak Mita adalah sahabat Kakang Brahma. Tamu agung. Baiklah, tapi harus ikut naik bendi. Ya, baik. Pasukan, maju! Kakang Mapati Gotawa. Dewi Harnum. Oh, apa kabar? Lama sekali kau tidak muncul. Sehat walafiat Kakang Pati. Kau semakin cantik, Harnum. Oh ya? Ya, tapi agak kurus dan agak hitam. Maklum, pengembara. Terlalu banyak kena sinar matahari dan kurang makan. Ini siapa? Daulat Tuanku Mahapati, hamba Dewi Pramita mengaturkan sembah. Dengan senang hati. Aku terima sembahmu. Tapi kita belum pernah ketemu. Namun kau langsung menyembahku. Siapakah kau sebenarnya? Hamba orang Sadeng, Tuanku. Sadeng? Ya, Daerah bawahan Majapahit. Di wilayah timur. benar Tuanku. Alangkah jauh perjalananmu. Kakang Pati, Kak Mita adalah sahabat Kakang Brahma. Oh ya? Iya, bekas istri Panglima Tentara Sadeng. Ditolong oleh Kakang Brahma dari kejaran tentara Majapahit. Selamat datang di Madangkara. Daulat Tuanku. Lalu, di mana sekarang Tuanku Brahma berada? Di Pajajaran. Di Pajajaran? Ada apa di sana? Kakang Brahma terlibat dalam pencurian pusaka Pajajaran, yaitu Kujang Sinar. Pangeran Sulantara, putra sang Prabu Pajajaran dari Selir memberontak. Dengan akal jahatnya, dia berhasil menjerumuskan Kakang Brahma untuk mencuri Kujang Sinar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Begini ceritanya, Kakang Pati. Mita, tahan! Bahaya! Kak Mita, sabar. Penculik jahanam, kembalikan anakku! Apa
kabar, Brahma? Songot, aku sudah menduga. Pasti kau yang berbuat. Kembalikan anakku! Kau boleh ke sini, perempuan. Suruh anakmu berhenti menangis. Hei! Diam! Diam di tempat. Jangan sakiti dia. Jangan bergerak, Brahma. Songot. Dia tergores sedikit saja, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Boleh coba. Ayo maju. Lihat, pedang ini sudah menempel di leher perempuan ini. Oh, Kasihan Kak Mita. Rambutnya dijambak, lehernya ditempel pedang. perempuan kecil. Kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu. Apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? Bantuan apa, Bos Songot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan kujang sinar. Hah? Kujang sinar? Ya. Aku membutuhkan kujang sinar. Pusaka kerajaan Pajajaran itu. Berdebah. Bangsat kau, Bos Songot. Pokoknya mau atau tidak. Siapa yang menyuruhmu, Bos Songot? Temanmu sendiri, Pangeran. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Pangeran Sulantara? Oh, Pangeran Sulantara, dewata yang agung. Apa yang aku takutkan sekarang terjadi. Dia kirim salam padamu dan katanya, terima kasih atas bantuan tenaganya. Suruh dia ke sini. Aku pecahkan kepalanya. Siapa Pangeran Sulantara itu, Kakang? Dia masih sanak kadang Prabu Galuh. Sangat berambisi jadi raja di Sumedang Larang. Pantas dia menghendaki pusaka Kijang Sinar. Rupanya untuk jaminan bisa jadi raja. Brahma! Jangan lakukan itu! Begitulah Kakang Patih Gotawa. Kisah keterlibatan Kakang Brahma di dalam pencurian Kujang Sinar, pusaka kerajaan Galuh Pajajaran. Berdebah. Pangeran Sulantara harus dibunuh. Dia biang keladi sumber malapetaka. Ranggawani sendiri yang akan memimpin tentara Pajajaran untuk menumpas pemberontakan Pangeran Sulantara. Kalau aku tidak sungkan kepada Pajajaran, aku ingin sekali membunuh Pangeran Sulantara. Sebaiknya kita tunggu saja kabar berita dari Kakang Brahma. Berapa lama batas waktu yang diberikan oleh Tuanku Brahma kepada kita? Pesan Kakang Brahma, kalau dalam waktu 1 bulan Kakang Brahma belum muncul di sini, maka kita harus mengirim utusan ke Pajajaran untuk menanyakan perihal Kakang Brahma. Baiklah, pesan Tuanku Brahma akan aku patuhi. Nah, Kakang, sekarang kami ingin istirahat. Capek. Tentu saja, Harnum. Aku persilahkan kau dan Paduka Dewi Permita untuk beristirahat. Daulat Tuanku Mahapati. Kakang, di mana kami harus istirahat? Harnum, kau ini seperti pada orang lain saja. Keraton Madangkara ini adalah rumahmu juga. Berbuatlah sukamu. Para emban sudah siap untuk melayanimu. Terima kasih, Kakang Patih. Inilah kamar kita, Kak Mita. Di sini kita bisa istirahat sepuasnya. Kita ini bagaikan tamu agung, Harnum. Disediakan sebuah rumah yang besar dan mewah, disertai 6 orang emban yang siap untuk melayani segala keperluan kita. Memang kita tamu agung, bukan? Saya, adik kandung Baginda Ajisaka, Raja Niskala, sahabat Kakang Brahma. Kami juga sahabat Kakang Brahma. Orang-orang di keraton ini semuanya kenal padamu. Rupanya kau sering berkunjung di sini. Bukan sering lagi, Kak Mita. Kadang-kadang saya tinggal di sini 3 bulan. Oh ya. Begitu pula orang-orang Madangkara. Menganggap keraton Niskala seperti rumahnya sendiri pula. Iya ya. Hari ini kita istirahat. Besok kita pergi ke kampung Jamparing. Oh,
Aku ingin sekali melihat kampung Jamparing, tanah tumpah darah Brahma. Tidak jauh dari sini. Naik pendi hanya 2 jam. Nanti malam, kita menghadap kepada Ibunda Gayatri dan Ramanda Ardalepa. Hei, siapakah mereka? Ibunda dan Ramanda Kakang Brahma. Oh, jadi kedua orang tua Brahma masih ada? Ada? Oh, aku harus mengaturkan sembah kepada beliau berdua. Iya, nanti malam kita sungkem. Takdir jualah yang menuntun langkah Dewi Pramita untuk sampai di kerajaan Madangkara. Tak terlintas dalam benaknya sebagai orang Sadeng jauh di wilayah timur untuk melangkah ke wilayah Kulon. Tak pula membersit cahaya mimpi yang akan berjumpa dengan seorang raja dari wilayah Kulon. Namun suratan yang maha kuasa jualah yang mempertemukan Pramita dan Brahma. Pramita di Madangkara mulai membuka lembaran kisah hidupnya yang baru. Lalu bagaimanakah dengan Brahma yang menyerahkan diri kepada Sang Mahaprabu Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Itu Kamita, di depan kampung Jamparing. Benar, tidak jauh dari keraton. Inilah kampung Jamparing, kampung halaman Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Sebuah kampung yang damai, rumah-rumah penduduk yang bersih, teduh dan nyaman. Yang manakah rumah Brahma? Di depan ada simpang 3, kita belok ke kanan. Iya. Para penduduk keluar dari rumahnya, memandang pada kita, Harnu. Mereka mengira ada pembesar keraton datang meninjau kampung. Nah, itulah rumah Brahma. Yang mana? Yang rumah panggung besar, yang halamannya luas, agak terpisah dari rumah penduduk lainnya. Sebuah rumah panggung yang asri, sederhana, namun sangat terawat. Lebih nampak sebagai rumah kepala kampung daripada rumah seorang raja. Kakang Brahma tidak menghendaki rumah itu dibangun. Dia ingin tetap sebagaimana aslinya. Yuk kita turun, ayo. Inilah rumah leluhur Kakang Brahma, Kak Mita. Disinilah Kakang Brahma dilahirkan. Juga Dewi Mantili, adik kandung Kakang Brahma. Di sini juga dia dilahirkan. Rumah yang mengandung riwayat. Sayang, Kakang Brahma tidak ada ya? Iya, kalau ada dia, tentu lebih menyenangkan. Kakang Brahma lebih sering tinggal di sini daripada di istana. Ya, memang kelihatan sekali. Dia lebih suka kesederhanaan daripada kemewahan. Apalagi kalau sedang mempelajari sebuah buku. Bisa-bisa 1 bulan Kakang Brahma di sini. Tuh lihat, kamar pribadi Kakang Brahma penuh dengan buku. Kalau Brahma sedang tidak ada, apakah rumah ini tidak dijaga? Memangnya kenapa? Buku-buku itu tentu benda-benda yang sangat berharga bagi Brahma. Tentu saja. Kakang Brahma lebih mencintai buku daripada pedang. Kalau tidak dijaga, nanti bisa dicuri orang. Wah, siapa yang berani, Kak Mita? Rakyat di sini mungkin tidak berani karena hormat dan takut. Tapi kalau ada seorang tokoh sakti dari kalangan rimba persilatan, bagaimana? Entahlah. Tapi yang jelas, sampai sekarang belum pernah ada kejadian yang coba-coba menjamah buku-buku itu. Ya, Brahma juga merupakan seorang tokoh sakti. Tentu, dia sudah punya persiapan tertentu untuk menjaga benda-benda yang sangat berharga itu. Iya, saya kira begitu. Hei, lihat, di luar banyak orang. Biasa. Maksudmu?
penduduk kampung Jamparing ini, kalau ada orang keraton yang datang mengunjungi rumah Kakang Brahma ini, selalu datang berbondong-bondong. Maksudnya untuk memperlihatkan bakti mereka sebagai rakyat Madangkara. Mereka semuanya duduk di tanah dengan sikap yang sangat hormat, Harnu. Bagi mereka rumah ini adalah rumah keramat. Sebab di rumah inilah raja mereka dilahirkan. Sekaligus pula menumbuhkan rasa bangga di hati mereka bahwa Raja Madangkara berasal dari kampung Jamparing ini, kampung mereka. Aku bisa membayangkan kalau Brahma sendiri yang datang ke sini, tentu penduduk itu lebih dari itu sikapnya. Memang benar. Jangankan siang hari, malam hari pun mereka banyak berkumpul. Banyak yang membawa tikar untuk tidur di halaman itu. Betapa fanatiknya mereka. Nyata sekali, mereka sangat mencintai rajanya. Ya, pada dasarnya rakyat Madangkara cinta dan bangga memiliki seorang raja yang arif serta memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Iya ya. Kadang-kadang sampai larut malam, Kakang Brahma memberikan wejangan kepada para penduduk yang datang ke sini. Seorang raja teladan yang patut toh. Brahma. Oi, Ranggamani. Bagaimana hasilnya? Sungguh di luar dugaanku. Maksudmu? Sang Prabu tidak murka. Oh iya? Iya. Beliau sejak semula tidak percaya kalau aku bermaksud jahat terhadap Pajajaran. Kalaupun aku sampai hati mencuri kujang sinar, tentu ada latar belakang yang sifatnya sangat istimewa. Sejak semula aku pun berpikir sama dengan Sang Prabu. Bahkan semua tokoh-tokoh teras Pajajaran, semuanya punya pikiran sama. Kami semua tahu siapa kau. Kau seorang raja muda yang arif. Kau bersekutu dengan Pangeran Sulantara, lalu mencuri kujang sinar. Kami semua di sini terkejut luar biasa. Iya, aku bisa mengerti. Kami semua tidak percaya bahwa kau seorang raja teladan, contoh bagi raja-raja di wilayah Kulon, sampai hati berbuat begitu. Kami selalu bersidang, dipimpin langsung oleh Sang Prabu sendiri, dan hasilnya kami berkesimpulan tentu ada musabab yang luar biasa. Mengapa kau berbuat nekat seperti itu? Ya, aku sungguh menyesal telah menyusahkan hati Sang Prabu Pajajaran. Padahal beliau selama ini selalu baik kepadaku. Lalu, bagaimana keputusan Sang Prabu? Meskipun beliau dapat memaklumi sebabnya aku mencuri pusaka kujang sinar, tapi yang salah tetap salah. Dan aku memang tetap salah. Lalu, aku tetap dihukum. Benarkah? Hukuman apa yang dijatuhkan padamu? Upeti. Upeti? Ya. Setiap tahun aku harus mengirim upeti, 1000 keping emas dan 10 gerobak hasil bumi kepada Pajajaran. Tidak terlalu berat bagimu, bukan? Sama sekali tidak. Bahkan hukuman tersebut terlalu ringan bagiku. Tapi Sang Prabu menganggapnya cukup. Oh, syukurlah. Berarti persahabatan antara kau dan Sang Prabu Pajajaran tetap baik. Iya, dan itu yang terpenting. Juga Sang Prabu berharap bahwa pengiriman upeti tersebut tidak dianggap sebagai tanda takluk dari Kerajaan Madangkara kepada Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, anggaplah sebagai suatu teguran dari bapak kepada anaknya. Ya, bagus. Aku setuju sekali. Dan pengiriman upeti tersebut hanya berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun. Setelah itu selesai. Bagus. Aku gembira mendengar keputusan Sang Prabu yang arif tersebut. Nah, baiklah Ranggaweni. Aku rasa sudah tiba saatnya aku pulang ke Madangkara. Selamat jalan, Brahma. Sampaikan salamku kepada rakyat Madangkara, terutama Patih Gotawa. Salam hangat dariku. Terima kasih Ranggaweni. Salam hangatmu akan aku sampaikan kepada Patih Gotawa. Satu lagi, Brahma. Apa itu? Cepatlah kau kawin. Aku bersungguh-sungguh, Brahma. Belum ada calonnya, Ranggaweni. Kalau terkenal cantik-cantik, atau kau ingin gadis Pajajaran, sebutkan siapa. Nanti aku sendiri yang melamarnya untukmu. Oh, terima kasih Ranggaweni. Nanti saja. Tidak baik kau membujang terus, Brahma. Contohnya, kau masih senang mengembara. Nah,
Itu karena kau belum punya istri. Kalau kau punya istri dan punya anak, nanti kau bisa merasakannya. Kau pasti betah. Oh, baiklah. Anjuranmu akan aku tanam di dalam hatiku. Lalu, bagaimana dengan janda dari Sadeng itu? Pramita? Ya, aku lihat dia cantik dan masih muda. Juga nampaknya dia sudah matang, Brahma. Apakah tidak akan tercela seorang raja menikah dengan janda? Orang wetan lagi. Loh, apa salahnya? Tidak ada undang-undang yang melarang raja kawin dengan janda, bukan? Iya. Nah, aku rasa Pramita akan menjadi pendamping hidupmu yang akan membuat kau bahagia. Percayalah. Terima kasih, Ranggaweni. Selamat tinggal. Selamat jalan, Brahma. Gerdika, Brahma sudah keluar dari keraton. Yang benar, Kendala. Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Brahma keluar dari pintu gerbang keraton, berjalan lenggang kangkung, wajahnya nampak cerah. Berarti dia tidak dihukum. Tentu saja. Kalau dihukum, mana bisa keluar dari keraton dengan bebas merdeka seperti itu? Berdebah. Nasib orang itu selalu baik. Ya, karena dia memang baik. Tapi tindakan Sang Prabu itu menurunkan citra Pajajaran. Sudah jelas Brahma mencuri kujang sinar. Kok dibebaskan? Nanti ditiru orang lain. Kalau orang lain aku rasa tidak mungkin bebas. Pasti dihukum berat. Apakah Brahma sangat istimewa kedudukannya di mata Sang Prabu Pajajaran? Apakah Brahma begitu penting bagi kerajaan Pajajaran? Ataukah Pajajaran takut pada Brahma? Aku tidak tahu. Yang pasti, meskipun Brahma seorang raja dari kerajaan kecil, tapi cukup disegani. Selain akhlaknya yang baik, juga ilmu kadikjayaannya sangat tinggi. Temannya banyak. 6 kerajaan sekutu berdiri di belakang Brahma. Sang Prabu Pajajaran tentu akan berpikir 2 kali untuk menyerbu kerajaan Madangkara. Sebab Pajajaran akan berhadapan dengan angkatan perang Dewangga, gabungan 6 angkatan perang 6 kerajaan sekutu. Mungkin saja Pajajaran bisa menang, tapi sudah jelas kemenangan yang ancur-ancuran, menang tapi rusak. Baiklah, Sang Prabu Pajajaran boleh takut pada Brahma, tapi aku, Gardika, tidak. Maksudmu? Aku akan mencegat Brahma. Jangan, Gardika. Bahaya. Ini urusan pribadi antara Gardika dan Brahma, bukan urusan kerajaan. Kok kamu yang dendam, Gardika? Dulu tidak, sebab kau sadar bahwa kau pihak yang salah, selalu menghindar dari kejaran Brahma. Lalu sekarang, aku lihat Brahma sudah melupakan kau. Lantas kenapa kau harus memperpanjang terus urusan ini? Ini persoalan harga diri. Harga diri? Dulu aku ibarat seekor tikus yang terbirit-birit dikejar-kejar kucing. Betapa hinanya aku. Sekarang aku akan membalas penghinaan itu. Kalau kau anggap itu sebagai suatu penghinaan, kau salah, Gardika. Sudahlah, anggap saja persoalan itu sudah selesai. Tidak semudah itu, Kendala. Apakah karena kau sudah menguasai ajian serat jiwa, ingin menundukkan seorang raja yang paling dijaya di wilayah Kulon ini? Itu sebab yang kedua. Yang kesatu? Dialah orangnya yang menghancurkan masa depanku. Semenjak aku jadi tumenggung penguasa kerajaan Madangkara, dirongrong terus. Lalu jadi panglima perang Kuntala, juga didongkel. Seharusnya aku sudah jadi mangku bumi, tapi sebaliknya jadi buronan. Aprak-aprakan sampai ke wilayah timur, jadi gembel, hidup menumpang pada orang lain. Sampai hari ini hidupku tidak menentu. Rumah tidak punya, pekerjaan pun tidak ada. Bukan hanya kau dan aku, Gardika. Kita semua, para pembesar kerajaan Kuntala, masa depannya hancur. Tapi itu wajar, karena kita kalah perang. Siapapun yang kalah perang, pasti menderita. Masih untung kau tidak dihukum mati, seperti teman-teman kita yang lainnya. Malah sebaliknya, di dalam pelarian, kau memperoleh sebuah ilmu kadijayaan yang dahsyat, yaitu ajian serat jiwa. Nah, sebenarnya kau beruntung, Gardika. Kendala,
Aku tidak akan menjadi manusia yang beruntung selama Brahma masih hidup. Jadi kau tetap akan membunuh Brahma? Iya. Aku tidak ikut. Kendala. Aku sudah bosan, Gardika. Bosan bikin ribut terus. Aku ingin hidup tentram. Bagaimana kau bisa tentram kalau Brahma masih hidup? Aku akan datang pada Brahma, tapi bukan untuk mengajak bertarung, melainkan untuk minta ampun. Kendala. Kau ini ngomong apa? Aku yakin Brahma akan memberi ampun padaku karena dia manusia yang arif. Kalau kau lakukan itu, kau yang aku bunuh. Bunuhlah Kendala. Ingat, bertahun-tahun kita selalu berdua. Suka dan duka kita rasakan bersama. Apakah tali persaudaraan ini akan putus begitu saja? Kita tetap bersahabat, tapi berjalan sendiri-sendiri. Bukankah tanpa bantuanku, kau sanggup untuk mengalahkan Brahma? Baik, Kendala. Aku terima usulmu. Tapi jangan halangi aku yang akan membunuh Brahma. Silahkan, aku di sini saja. Istirahat sambil menunggu kabar. Apakah Brahma atau kau yang tewas? Baik. Aku akan pergi untuk mencegat Brahma yang sedang pulang ke Madangkara. Dan kau tetap di sini. Kalau kau pergi, akan kucari sampai ke ujung jagat. Ya. Hei! Berdebah. Ada serangan gelap. Pukulan jarak jauh itu dahsyat sekali. Aku terlempar dari punggung kudus. Hanam, siapa orang itu yang melancarkan serangan gelap dari jarak jauh? Gardika! Brahma, urusan kita belum selesai. Gardika, rupanya kau juga sudah kembali ke Kulon. Aku bukan lari ke wilayah Kulon, tapi aku mengejarmu. Hebat kau, Gardika. Dulu baru mendengar namaku kau sudah lari terbirit-birit. Tapi sekarang kau sudah berani mencegatku di tempat yang sunyi. Berarti kau sudah merasa yakin bisa mengalahkan aku. Pokoknya kau harus mati. Dengan keyakinan yang besar, Gardika mencegat Brahma yang sedang dalam perjalanan menuju ke Madangkara. Gardika sangat yakin bisa Brahma karena sudah menguasai ajian serat jiwa, sebuah ilmu kedikjayaan yang paling tinggi saat itu. Brahma pun bersikap hati-hati, sebab tidak semata-mata Gardika berani mencegatnya kalau tidak punya sesuatu yang diandalkan. Sementara itu, Kendala yang mulai sadar dari kesalahannya, diam-diam menonton pertarungan tersebut dari jarak jauh. Bagaimanakah kesudahan dari pertarungan tersebut? Apakah ilmu pamungkas Brahma, yaitu ajian Bayu Bajra, bisa menahan gempuran ajian Bayu Geni yang mengerikan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.